Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Badara Isudin dari Cirius Samahaya. Saya mondok di Alfat masuk pada tahun 2010 dan mula dibuka adanya MTS. Di MTS saya adalah termasuk angkatan yang pertama dan siswanya pun masih jumlahnya sangat minim, yaitu hanya berjumlah 15. Itu pun tidak sampai lulus. Ketika kelas 3, kelulusan kelas 3 siswa sudah mengurangi berjumlah hanya 8 orang saja, perempuan 3, laki-laki 5 orang, dan itu pun sekarang sudah terpisah karena mereka walaupun dikitan dan mereka pun orang jauh semua, yang 2 dari Lampung Pahawang Pulau, yang satu lagi perempuan dari ujung kulon, sampai sekarang pun tidak pernah bertemu kembali. Sampai sekarang lulusan pisah, nggak pernah bertemu ya, sampai sekarang tuh perjuangannya. Dan lanjut SMA, waktu itu hanya tinggal saya seorang. Ketika lulus, baru selesai ujian terakhir, teman-teman saya semua udah langsung pada pulang, tidak ada yang sisa di sini. Itu tahun 2013 ya, ajaran 2013. Maka dari itu, ketika itu di sini pun belum ada berita mau adanya SMA ya, belum ada. Ketika lulus ujian itu belum ada nanti di sini mau ada SMA, belum. Tapi ketika itu berjalan waktu, sudah mau masuk ke pelajaran baru, ajaran baru. Nah, setelah pengumuman ujian pengumuman kelulusan, barusan dibuka adanya SMA. Nah, di situ saya bingung, atau mau lanjut di sini atau pindah. Mau di sini, ya temennya udah pada nggak ada, ya. Lah terpaksa saya lanjut di sini, daftar pun sendiri, semuanya dilakukan sendiri, orang tua nggak tahu. Ya, orang tua hanya merintahkan saja, orang tua nggak datang. Di sini daftar sendiri. Alhamdulillah, ketika pengetesan siswa berjumlah kurang lebih 20. Ya, kurang lebih 20, bahkan lebih sampai 25. Itu SMA angkatan pertama itu sampai 25 siswa. Kan tetapi beda ketika setelah mau lulus. Ketika lulus ya, kelas 3 SMA itu siswa sudah berkurang jumlahnya. Lulusan SMA angkatan pertama berjumlah 12, 1 losin, 6 putra, 6 putri. Ya, 1 jodoh itu. Itu tahun ajaran 2015-16. Kalau untuk khidmah di pondok pesantren ini saya kurang lebih baru 2 tahun. Kenapa? Karena ketika saya lulus SMA tahun 2016, saya ngabdi dulu setahun di sini. Kemudian setelah itu saya izin keluar mencari suasana yang baru. Sebenarnya kalau ditanya saya milih santri, ya karena memang pertama faktor keturunan. Karena memang dulu saya belum ngerti tentang apa itu santri. Saya itu belum ngerti tentang bagaimana saya harus belajar. Apa yang saya pelajari itu saya belum ngerti. Tapi saya mengikuti petunjuk atau mengikuti arahan orang tua. Kenapa? Karena memang orang tua adalah orang yang lebih dahulu dari kita. Maka itu kita mengikuti petunjuk orang tua. Karena memang orang tua kita itu semuanya di pondok pesantren. Bahkan keluarga saya pun yang kakak-kakak semuanya pondok pesantren, gak ada yang sekolah. Sekolah itu hanya SD. Yang satu keluarga yang sampai lulus SMA itu ya hanya saya pribadi. Itu pun di sini gitu. Alhamdulillah ya.
Terus ketika itu saya sudah pindah 3 tahun, saya balik lagi ke sini, ngabdi lagi di sini. Alhamdulillah sekarang baru 1 tahun lagi di sini. Berarti saya ngehidmah di sini hanya 2 tahun. Kalau yang keluar itu nggak dihitung gitu. Kalau dihitung ya kemungkinan saya di sini udah hampir 9 tahun. Ya, di sini saya udah hampir 9 tahun. Dari 2010, sekarang 2001, berarti 11 tahun. Kenapa saya bisa balik lagi ke sini? Ya sebenarnya saya itu berprinsip mengikuti arahan guru, karena saya itu adalah orang yang gampang mengikuti apa kata orang lain. Maka itu saya di situ berpikir alangkah lebih baiknya jikalau saya mengikuti arahan guru. Maka itu yang penting dalam pikiran saya, guru-guru saya itu ridho dengan apa yang saya lakukan. Itu yang saya pikirkan, dan orang tua pun ridho. Maka itu halangan yang menghalangi pun saya lewati kalau memang orang tua dan guru saya sudah memberikan arahan atau memberikan jalan. Kalau menurut saya pribadi sosok pribadi Abah itu sangat luar biasa kalau untuk di zaman sekarang. Kalau untuk masalah ilmu, memang banyak orang yang pintar, banyak orang menguasai berbagai fan. Akan tetapi yang sampai sosok menjadi seorang guru itu sangat sulit. Dalam arti apa? Seorang guru yang benar-benar memikirkan seorang santrinya, seorang guru yang benar-benar peduli sama santrinya, kekurangan santrinya, memfasilitasi seorang santrinya, itu yang sangat jarang untuk zaman sekarang. Kalau untuk masalah ngaji, memang banyak orang sekarang pinter ngaji, ya. Karena yang saya cari guru adalah panutan saya, maka saya juga harus mencari guru yang memang ilmu dan pengamalannya itu tidak jauh beda. Dalam arti apa? Sama-sama, ilmu sama amalnya sama. Karena zaman sekarang banyak orang yang pinter, alim, tapi pengamalannya jauh, ya, beda jauh, ya. Karena sekarang banyak, bahkan mending kalau pinter mah gitu. Kalau banyak sekarang kan pinter enggak, tapi udah kayak orang yang banyak ilmunya gitu, ya. Makanya saya kalau nyari guru satu, ya, gurunya ya pertama dari nasabnya jelas. Yang kedua dari yang diajarkannya, yang ketiga dari akhlak dan prakteknya. Kalau ditanya untuk rencana ke depan, saya udah pasrahkan sama Abah, ya. Saya ketika saya juga dari dulu sebenarnya saya sudah tidak berpikir untuk kemana-mana. Saya tidak berpikir saya mau pergi kemana, mau kemana, enggak. Yang saya hanya pikirkan yang penting Abah ridho, yang penting guru saya itu ridho aja dulu. Itu yang saya pikirkan. Kalau masalah itu, kalau nanti Abah mengarahkan kamu harus, ya kalau silahkan, kalau mau keluar nggak apa-apa, ya. Kalau memang itu perintah guru, ya. Kalau memang nggak ada perintah, ya saya siap di sini sampai ya memang guru memerintahkan saya keluar. Jadi ya bahasanya kalau itu jiwa saya sudah serahkan kepada guru saya. Itu ibaratnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena saya berpikir saya itu kalau jalan kemana-mana, kalau nggak ada arahan guru, mau kemana saya itu siapa? Kata ulama-ulamanya, laulal murabbi ma'raftu rabbi, gitu tuh. Jadi saya itu ya seperti itu berpikirnya. Karena saya tahu saya itu manusia yang nggak punya ilmu, yang doib, lemah, ya, semuanya masih tergantung hawa nafsu, nggak bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Maka itu saya semuanya pasrahkan kepada guru. Sulit. Sampai saja. Sulit. Sampai saja. Sulit. Sampai saja. Sering sama bayi. Ya kalau memang ada kesempatan, ya, kalau kesempatan duduk berdua sama Bayai, ditanya pengen apa ya, saya mah hanya ingin meminta ridho Abah, mengikhlaskan semuanya, meridhoi saya sebagai muridnya dan mengakui saya sebagai muridnya. Ma'asalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana.
pesan dan kesan untuk adik-adik sebagai adik-adik seperjuangan saya hanya memesan jangan pernah tinggalkan apa yang dikatakan oleh guru atau yang dikatakan oleh abah. Jangan pernah mendengarkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang abah sampaikan ketika yang abah sampaikan itu benar ataupun sesuai dengan hati kita, ya. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu atau kata orang, ya, karena kita di sini adalah santri yang masih punya guru. Kenapa kita harus mengikuti orang lain sedangkan guru kita tidak ikuti? Apakah kita sebagai murid harus seperti itu kepada guru? Sampai kapan kita mau mengakui sebagai guru? Sedangkan apa yang dikatakan oleh guru kita tidak pernah lakukan. Bahkan kita ya tidak senang dengan apa yang diomongkan oleh guru. Tuh ya. Itu untuk adik-adik, hanya itu belajar, berusaha terus ya. Jangan putus semangat, terus semangat. Apapun ilmu yang kalian cari di pondok, pelajari. Karena apa? Karena kita hanya sekarang wajibnya belajar. Adapun urusan ngerti, paham itu yang memberikan nanti Allah. Sekarang kita wajib di sini belajar. Apa itu pelajarannya kita ajari. Karena semuanya ada orang yang ngomong, "Wih, ilmu agama yang wajib." Ya memang benar, ilmu agama memang wajib. Ya. Seperti ilmu fikih, tasawuf, terus fikih, tasawuf sama tauhid itu memang yang wajib. Ya. Itu 3 ilmu yang wajib. Ada pun ilmu yang lain juga ada yang hukumnya fardu kifayah, seperti apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis, itu kan nggak harus kita bisa. Minimal yang wajib untuk pribadi kita dulu. Tapi yang lain pun jangan ditinggalkan, apalagi sampai meremehkan. Kenapa? Karena kalau kita meremehkan suatu ilmu, sedangkan kita tahu ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Hakikatnya semua ilmu itu dari Allah. Bahkan kata ulama dijelaskan bahwa yang ada di dunia ini ilmunya Allah itu hanya 1 tetes air lautan. Berarti ya kalau ilmunya Allah ada setetes lautan ya berarti semua ilmu yang ada di dunia, bukan hanya ilmu fikih dan ilmu tauhid. Ya. Tuh, semua santri jangan terprovokasi dengan omongan-omongan orang yang udah nggak usah belajar ilmu umum. Ilmu umum nggak penting, ngaji aja ngaji, ya. Yang penting ngaji. Apalagi provokasi yang dari luar. Udah ngapain mondok? Mondok mah nggak penting, nggak bisa kerja nanti nggak dapat uang. Apalagi kalau kayak itu mah ya. Kita tetap belajar semuanya karena hadis nabinya juga man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya harus dengan ilmu. Ya, nggak bisa kita dengan sendirinya kita bisa, nggak, semuanya ada ilmunya. Mungkin sekian. Nama saya Muhammad Samun, asal dari Curug Larangan, Kelurahan Bagendung, Cilegon, Banten. Sebelum saya masuk pondok pesantren Al-Fat, saya dahulu belum pernah mengenal adanya masuk pondok pesantren Al-Fat. Dahulu saya bukan disekolahkan di MTS ataupun di Pondok Salafiyah. Dulu saya disekolahkan di SMP 8 Cilegon. Awal mula saya masuk di sini perantara oleh saudara saya, sehingga saya bisa masuk pondok pesantren ini dan mengenal apa itu artinya tata krama, akhlak, dan adab. Saya masuk pondok pesantren Al-Fat tahun 2017. Di sini saya masuk pondok pesantren Al-Fat bukan cuma dipondokkan, tapi saya masuk pondok di sini sambil sekolah formal. Di samping itu, alhamdulillah tahun 2019 saya lulus dari SMA Al-Fat dan terus mengabdi di pondok pesantren Al-Fat. Awal mula masuk pondok pesantren Al-Fat
memang di pondok itu berat ujiannya dan susah untuk menerima apa adanya. Saya di sini bukan karena terpaksa sama orang tua ataupun diri sendiri, ya kehendak gimana takdir saya berada di pondok pesantren Al-Fat ini. Dahulu memang saya pribadi belum masih betah, sempet halnya mau pindah dari pondok pesantren Al-Fat. Tapi alhamdulillah para ustadz, asatid wal asatidah di sini terus membimbing, terus menjaga anak-anaknya, anak-anak santrinya supaya betah di pondok pesantren Al-Fat. Dan sehingga sampai sekarang alhamdulillah 1 tahun saya sudah mengabdi di pondok pesantren Al-Fat. Ucapkan terima kasih kepada para asatid telah membimbing saya dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang saya mulai betah dan ingin terus melanjutkan kembali ke pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah mencakup dalam 1 tahun pengabdian di pondok pesantren Al-Fat. Tapi alhamdulillah saya masuk pondok pesantren Al-Fat, kedua orang tua saya terlihat gembira, terlihat ceria setelah saya masuk pondok pesantren Al-Fat. Karena apa? 1, pergaulannya bagus, dan yang kedua, yang pertama dan awal, yang nomor 1, akhlak dan adab itu yang saya dapat di pondok pesantren Al-Fat ini. Orang tua tidak memaksa ataupun tidak keinginan bercita-cita sebagai menjadi ini, menjadi itu, tapi orang tua itu 1 yang dicita-citakan, 1 hanya memperbaiki akhlak dan adabnya dan baik sesama orang lain. Cita-cita kedepannya insya Allah saya akan menjadikan lebih baik lagi, terutama kepada ilmu agama. Karena apa? Ya, setidaknya saya bisa menyampaikan atau setidaknya saya bisa menyampaikan kepada masyarakat ataupun pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang saya sudah dapat di pondok pesantren Al-Fat ini. Ya, saya banggakan di pondok pesantren Al-Fat, terutama kepada salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Fat, yakni Kiai Khairul Anwar Fatani, yang begitu mulia dan agungnya beliau memiliki sifat yang ramah tamah, dan beliau seorang kiai yang dermawan kepada santri. Ma'asalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabb. Susah dicapai kata-kata. Yang ingin saya sampaikan kepada beliau, saya ingin mengatakan banyak terima kasih kepada beliau. Dan yang kedua, saya akan meminta ridho kepada beliau. Karena apa? Di pondok pesantren Al-Fat kita menimba ilmu, kita menuntut ilmu tanpa ridho sang kiai itu tidak ada apa-apanya. Susah untuk berkata-kata lain, susah untuk berkata-kata apapun yang utama, dan paling utama banyak terima kasih kepada beliau pengasuh pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.